Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore netizen dimanapun berada. Di sore hari ini mudah-mudahan kita semua itu masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah itu tidak jemu-jemunya memberi kita kesehatan, keselamatan, kenikmatan, dilimpahkan rezeki, dimudahkan segala urusan, dan dijauhkan daripada penyakit. Dan mudah-mudahan di sore ini semua kita masih dapat menikmati nikmatnya berkata, nikmatnya kehidupan, nikmatnya pendengaran, nikmatnya daripada penglihatan, nikmatnya rasa manis dan manis, asinnya rasa, dan nikmatnya tubuh masih bisa bergerak dengan gerakan-gerakan yang kita inginkan. Seiring salam kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, marilah kita semua berbanyak sholawat dan terus bersolawat, karena sholawat itu sungguh banyak artinya, sungguh banyak faedahnya bagi yang mendengarkan, bagi yang langsung mengucapkan, atau bagi yang daerah kita ataupun di lingkupan kita, di keluarga ataupun tetangga. Mereka itu kalau kita terus bersolawat, mereka juga akan mendapat syafaat daripada baginda Rasulullah, seperti kita sendiri yang mengucapkannya ataupun yang mendengarkannya. Di sini yang kadang bikin bajanggot heran itu bukannya apa-apa. Kenapa sih di antara kita ini para kesatrio, ya, dan di antara murid-murid satrio itu masih selalu menggunjingkan daripada gurunya sendiri? Apa untungnya? Nggak ada, nggak ada untungnya. Ruginya banyak. Seperti sampean yang menceritakan bahwa guru sampean begana begini. Saya nggak mau nyebut orangnya, saya nggak mau. Sampean cerita guru sampean begana begini, begana begini. Apa yang sudah sampean berikan kepada guru sampean? Saya tanya sama sampean, kalau sampean berbudi seorang satrio, apa yang sudah sampean berikan sama guru sampean? Apa balasannya? Ada minta balasan daripada guru sampean itu? Sahabat saya, saudara saya itu meminta kembali kebaikan yang telah dia beri kepada sampean. Bersusah payah dia mendidik sampean. Sampean dengan gini. Enggak, upahnya begini loh. Sampean itu seorang satrio daripada PSS. Ya.
kalau sampean nggak suka sama kubus, bagusnya sampean tuh ngomong berdua. Itu maksud saya. Apalagi sampean juga itu ngomong langsung sama guru sampean. Maksudnya apa dan tujuannya apa. Gak usah sampean itu gembar gembor di YouTube. Sampean dikenali di YouTube itu dibuatkan channel lagi. Walaupun sampean manusianya nggak sabaran. Nah, sampean sabaran ya mungkin nggak gitu. Mungkin sampean udah saya kiki yo sampean itu udah besar. Channel sampean sudah besar. Terakhir apa yang saya lihat, sampean itu dibenci daripada netizen. Netizen sampean itu netizen siapa? Netizen daripada guru sampean. Pakai ini. Saya hanya bilangi, bukan saya marah. Jadi kalau dibilang marah, saya marah. Kenapa? Sampean itu belum ada apa-apanya daripada guru sampean. Gitu. Kalau sampai menceritakan guru sampean itu sama aja sampai itu menceritakan itu bagaimana Mas Karyo. Tak pelintir batang gelugel sampean lama. Jadi itu berkali-kali saya bilang, janganlah kita nih semua para kesatria atau lagi sampean itu masuk guru sampean ini murid daripada eh, Mas Karyo. Janganlah sampean sikit-sikit menceritakan kejelekan daripada kalau bisa yang sampean itu ya yang seharusnya sampean itu yang ceritakan kebaikannya. Sampean tahu keburukan sampean? Enggak loh. Dan kalau sampean tahu keburukan sampean ya syukur alhamdulillah. Cuma sampean nggak tahu keburukan sampean. Sampean yang sampean tahu itu keburukan orang lain. Keplek sampean. Terus terang saya Pak Janggot terus terang marah loh. Kenapa Janggot itu tidak ada walaupun Pak Janggot itu nggak senang sama orang nggak pernah biaranya Pak Janggot uber-uber, Pak Janggot akan ke ini ke YouTube ataupun ke sosmed lain ataupun media-media lain. Nggak ada gunanya, nggak ada untungnya. Sampai ada untungnya? Nggak ada. Sampai nggak tahu siapa dia. Kalau sampai benar-benar dikandani, saya nggak cakap sombong sama sampean. Karena itu tadi sampean itu satu manusianya munafik. Sampean itu seharusnya menjunjung tinggi guru sampean. Dari awal gimana-gimana. Sampean lihat sisi baiknya. Jangan sampean lihat dari sisi buruknya. Sampean bilang nggak mau gunakan lagi channelnya. Kenapa masih hidup channel sampean? Pakai logika aja lah. Kita pakai logika cara berpikir. Jangan pernah saya aja sendiri yang saya pandang itu bukan kesalahannya, tapi kebaikannya. Ada sisi baiknya. Jangan kita lihat langsung sisi buruknya. Yang sampai lihat kan sisi buruk ya. Sisi baiknya. Sampai lihat. Juga gitu juga sampai pada diri sampean. Pernah sampean lihat sisi buruk sampean pada diri sampean? Ora toh? Seakan-akan sampean itu merasa udah paling kuat, udah paling bisa. Kita hidup ini, itu dulu, tak dulurku, kita hidup ini berdampingan, saling ulah asih, saling tukar pendapat, bukan saling menjelek.
sampean jelek-jelek kan guru sampean, boleh sampean lihat sendiri subscribe. Enggak tak, karena dia nggak salah, bukan saya membela dia, kalau dia nggak salah. Ini maaf netizen ya, kenapa? Karena ada salah satu di antara murid Kesatrio PSS ini, dari muridnya Gubes. Sebelumnya maaf juga ya Gubes, kalau saya eh, mengandani daripada saudara saya ini, karena bukan apa, dia sama aja menjelekkan nama baik sampean Gubes. Saya mohon maaf sebelumnya, cuman harus dikasih pengertian, dikasih tahu agar ngerti gitu. Bukannya saya merasa orang pintar, tidak Gubes, saya mohon maaf dari ibu-ibu, mohon maaf juga para santri dan para ksatria yang lainnya dan sakriber semua. Enggak, bukan saya merasa benar, enggak, cuma saya mengandani aja, ngasih tahu aja. Itu tadi sama tadi saya nggak mau ngasih tahu tuh siapa orangnya, siapa tuh saya tidak mau. Saya sendiri ya, bekas murid, ini muridnya Ki Acong, yang dan diangkat ditobatkan daripada Ki Acong dan Master Arya. Saya tidak pernah menyelak-nyelakkan mereka di YouTuber. Kalau saya ataupun di media lain tidak pernah saya jelek-jelek. Cuman saya ya, kalau udah saya sahabat ya sahabat, saya tetap jalinkan tali persahabatan. Kalau saudara tetap saya jalinkan tali persaudara. Saya lihat titik baiknya, jangan kita lihat titik buruknya. Karena manusia itu cara pandang, cara pola berpikir itu beda, nggak sama. Kalau sama ini hari semua nyaru kangkung, semua seluruh dunia nyaru kangkung kalau sama cara pola pikirnya. Makanya nggak sama, saudaraku. Kalau semua nyaru genjer, semua nyaru genjer, makan genjer semua. Biar saya kan tahu. Gitu. Jangan terus sampean nggak dikenalkan channel sampean sakit. Ya, itu ada masanya loh, makanya ada masanya sampean aja yang nggak sabar. Kudu grokot utak sampean. Wis grokot baru sampean ngerti. Kita semua yo para satria oke jaluk tolong lah kabeh yo. Jogolah keharmonisan kita sesama satrio ataupun satrio dan satrio dari PSS. Jogolah saling jogo, tali persaudaraan, saling jogo tali persahabatan, dan jogolah nama baik daripada padepokan yang Bubes dirikan gawe-gawe kita semua. Kita harus menjunjung tinggi nama baik Mas Karyonya, menjunjung tinggi daripada padepokan. Kalau sampean punya masalah langsung jumpai Mas Karyo, gimana? Jangan langsung main ungkat-ungkat. Urung Mas Karyo ini iki nek Mas Karyo ini putus kabeh, gak usah cerita lah. Saya ingat itu pesan Mama sekarang. Kita semua nih harus saling menjaga tali persaudaraan, jangan saling gotok-gotokan, saling bantu. Dan para satria-satria yang saya turun gunungkan itu ada misi-misinya. Satu saat akan saya panggil. Tapi sampean enggak. Kalau sampean kayak saya lah ya, kayak saya ini semalam dia diajak sama Mas Raya, Mbah, kita ke Padepokan. Maaf Mas Raya,
seribu-seribu mohon maaf, dan mohon maaf juga kepada Mama Seryo, sampaikan saya tidak bisa meninggalkan Kepulauan Selatan. Kenapa? Kepulauan Selatan ini sangat mencekam. Kalau saya tinggal bagaimana? Satu masyarakat, kedua mereka membentuk suatu kelompok lagi dan menyerang daripada Padepokan. Gimana? Itu yang saya sampaikan. Saya nggak marah. Belum waktunya saya ingin bersama-sama Mas Aryo. Cuma kita harus berjiwa besar juga, ya, kayak Mbak Seketi gitu juga. Bukan nggak dipanggil dia dari Padepokan, dipanggil suruh membantu Mas Aryo. Tapi kenapa? Itu tadi kalau ditinggal Kepulauan Barat itu sama Mbak Seketi itu gimana? Hah? Kocok aja kan Kepulauan Barat, dan mereka membentuk suatu kelompok juga menjadi satu, kayak selatan ini jadikan satu, menggembur daripada Padepokan. Kita ini mencegah agar Padepokan itu selalu aman. Makanya sebagian murid-murid daripada eh, Satrio PSSS itu diturunkan gunung. Ada ke selatan, ada ke barat, ada ke timur, ada yang ke tenggara, macam-macam daerahnya. Karena Mas Kal itu menugaskan daerah-daerah itu memang sangat rawan. Sampean belum ada apa-apa membela membela kebenaran aja udah jelek-jelek. Makanya saya bilang, saya kandani, sampean itu memburukkan guru sampean sama aja kalau sampean itu memburuk daripada Padepokan dan memburukkan daripada Kubes. Tak citak sampean suwi-suwi. Netizen sampean netizen sapa rupane? Sampean golek dhewe rupane, nyeker kae nang pinggir paret kae nyeker, golek netizen. Entuk, tak cecak sampe sampean. Maka gunakanlah bahasa itu yang benar. Berpikirlah cara pola berpikir yang benar. Hah? Berbuatlah sebelum berbuat, berpikir dulu, masukkan ke hati ini benar apa enggak. Ojo ning blas-blas ae, meng gas-gas ae. Kita nih manusia, dikasih pola pikir yang benar, suruh berpikir yang benar. Dan kayak sekarang ini banyak lagi manusia-manusia di antara satria-satria ini yang selalu menjelek-jelekkan Mas Karyo. Mas Karyo ataupun yang apa itu kan sana pun lagi berjuang. Kenapa? Karena ada misi-misinya. Kita jangan langsung menyalahkan. Maksudnya apa? Mas Karyo yang lebih tahu. Itu rahasia Mas Karyo, bukan rahasia kita. Awalnya Mas Karyo ke sana kenapa? Sampai yang tahu, makanya ke Jawa, maka ke Banten tempat Kang Andin, Padepokan Kang Andin, sama dengan cabang daripada eh, Padepokan Mas Karyo juga. Sampai yang tahu, tahu syukur. Tujuannya, itu maka gunakanlah pola pikir yang benar ya. Saya tuh bukan menyalahkan apa enggak, cuman kepada semua santri-santri PSS, Satrio semua, subscriber semua, para netizen semua dimanapun berada, kita ambil cara pola pikir yang sehat aja. Jangan mau kita langsung terpancing dengan yang nggak harus kita dengarkan. Kita ambil positifnya, kita ambil pola pikir yang sehatnya. Tujuannya kemana? Apa artinya? Itu. Kasihan, saya pun kasihan sama Mas Karim. Saya doakan gimana supaya dia sehat selalu, jauhkan penyakit, nah, bisa mengatasi masalah demi masalah,
Sampean pikir tuh Mas Karir tuh dia seribu bahasa ngomong ngangok ngangok tuh ini enggak mau pecah mikirkan daripada semuanya. Sampean nggak tahu, apalagi sampean yang menceritakan menjelek-jelekkan guru sampean. Kayak saya coba masa-masa tahap belajar itu kita sabar, sabar. Ah, nggak bisa langsung mengenalkan channel. Ah, nggak bisa. Kita harus sabar, ikhlas. Menjalankan sesuatu itu ikhlas, sabar. Ya silakan kita semua berkreasi. Ah, silakan semua berkreasi. Cuma satu yang saya minta, yang saya mohon semuanya. Jangan pernah mengunggah di media massa. Kalau sampean nggak seneng, sampean ngomong, datang, ngomong apa maksud dan tujuannya apa ini intinya. Jangan beraninya di belakang, bacot, ngomong, kelopak, kelopok, kelopak, kelopok. Saya jengkel karena apa? Saya lihat tadi itu video sampean itu makanya saya ini hari saya langsung ngomong biar sampean tuh ngerti juga. Jangan kita selalu menyalahkan orang, tapi kita lihat kesalahan kita. Udah benar belum dalam berbuat? Udah benar belum dalam pola pikir? Udah belum benar belum dalam melangkah? Tuh. Jadi orang itu harus bijak, bukan hanya bijak ngomong, tapi bijak semuanya. Makanya hidup itu harus punya prinsip, harus ada punya prinsip. Apa tujuan hidup? Tujuan hidup bukan untuk mati. Goblok sampean kalau tujuan hidup cuma untuk mati. Ngapain sampean hidup? Kadang ngomong asal-asal aja. Tujuan hidup apa? Tujuan hidup mati. Mati ayo sekalian. Apa itu? Makanya harus tahu ngaji yang bener. Gimana, 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 gimana. Jangan asal ucap aja. Pikir dulu. Baru disambut dengan perkataan. Disambut dengan kalam. Sampean bisa ngomong ini karena siapa? Karena kalamnya Allah. Ini bisa ngomong karena siapa? Kalamnya Allah. Tanpa izin Allah ini. Hmm. 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 Semplek. Ini bisa nak ditarik ini karena siapa? Ini bisa ditarik udara ini nggak kelihatan ini karena siapa? Kalau ditutup kecet-kecet sampai muter saya lihat. Kalau ingin tahu sampean itu siapa, om sampean pelajari itu alif itu apa pada diri sampean. Alif aja dari sampean tahu siapa siapa Allah itu sebenarnya pada diri sampean. Usah panjang-panjang. Alif ya ini sampean tadi yang saya kandani ya, yang menceritakan gurunya itu tadi kalau bisa jangan sampai cabutlah perkataan sampean, mohon maaf lah, jumpailah guru sampean, mohon maaf, insya Allah sampean dimaafi. Baca yang saya mau, gak ada artinya sampean itu unggah-unggah bukan begini,
nggak ada artinya sampean itu mengeluarkan air mata di depan kamera, nangis-nangis supaya netizen apa. Terakhir apa yang saya lihat, sampean dibenci netizen. Netizen itu netizen siapa? Netizen guru sampean kan sama dengan saya, netizen saya pun ada dengan di guru sampean. Makanya kita di sini ya saling support, saling mendukung, saling mendoakan. Jangan saling cekal, jangan saling tunjang, jangan saling tikam dari belakang, saling terus menjelek-jelekkan di depan manis di belakang kayak astagfirullahaladzim sambut sama sampean. Tadi saya kandani juga, kita lihat sisi buruk kita dulu, udah benar apa belum, buka cara pola pikir yang baik, cara buka pola pikir pandang cara baik, berbuat, jangan berbuat dulu baru berpikir. Ini zaman apa yang sampean pikir berbuat dulu baru bertindak dulu baru berpikir, itu pola zaman kapan? Kalau dulu hukum bolehlah ya, sampean lungo tahun naik hilang masa perkara. Tapi kalau sekarang seumur hidup berkas masih ada. Mau kemana? Makanya saya bilang itu berpikirlah. Ya. Bertindak itu berpikir dulu, ini sesuai enggak, gimana kelanjutnya ke depan, berbahaya enggak bagi diri kita ataupun keluarga kita ataupun anak-anak famili kita. Kita harus pikirkan. Kita pikirkan orang lain di belakang kita. Jangan berpikir, jangan berbuat dulu, nggak memikirkan yang di belakang kita. Apa akibatnya? Kalau masalah bandel ya, dulurku, sing cerita ke guru nih, masalah bandel. Sampean udah pernah makan kotoran sampean sendiri belum? Ini udah, imbasnya kemana? Pernah sampean berpikir imbasnya kemana? Apabila ibaratnya sampean eh, cara pola berpikir sampean itu berbuat dulu baru berpikir. Sampean ngomong tuh buang 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 buang. Hah? Pernah sampean berpikir jatuhnya kemana? Enggak. Saya tanya sama sampean, sampean terakhir dibully kan sama netizen kan? Hidup jangan serakah, hidup jangan mau menang sendiri. Hidup saling tolong menolong, ulah asih saling berbagi. Hmm, panas utakku gara-gara sampean. Maaf ya netizen, bukannya saya marah-marah. Saya nggak marah. Saya hanya ngasih tahu daripada saudara saya agar janganlah eh,
sampai salah jalan keblinger itu bahasa Jawanya ya, sampai keblinger. Jangan merasa betul sendiri tapi nggak tahu kesalahan dia itu di mana. Jangan mengingat kesalahan kayak ibaratnya kita punya sahabat gitu, kita bertengkar, jangan kita lihat kesalahannya tapi kita lihatlah sisi baiknya. Jadi suatu pertengkaran itu tidak jadi suatu pertengkaran, bisa diredam gitu loh. Cuman kalau yang satu ini memang udah keterlaluan bener, nggak ada rasa ibaratnya adabnya itu nggak ada, antara murid dengan guru itu nggak ada adab. Seharusnya kita menjunjung tinggi gurunya siapapun itu, jangan pernah langsung menaikkan di sosmed ataupun media-media lain ataupun di youtuber, ini nggak apalah. Kalau seorang satria itu seorang benar, kita manusia yang benar, nggak ada kita salah, kita langsung jumpa ya, tapi jangan bikin kegaduhan, itu aja. Cuman kalau kayak gini dibikin dia itu, saya sendiri pun ya jengkel juga loh netizen ibaratnya. Saya sendiri aja tuh sama Kencong sama Master Arya, walaupun ada masalah itu tidak saya itu tidak mau mengangkat ke media. Saya lihat titik baiknya, jangan langsung kita titik buruk yang kita lihat. Jadi kalau kita lihat titik baiknya, persisian paham itu tidak akan pernah terjadi. Ya, kayak gini nih, dia menceritakan gurunya itu dari siapa, santri siapa, santri itu ada Mas Karyo, berarti dia menceritakan daripada Mas Karyo juga, kan bagusan dikerotok ndasnya. Cuman kadang kadang gitulah, kadang manusia ini nggak ngerti saya, merasa benar merasa benar merasa benar, tapi yang benernya itu gimana itu kita nggak tahu gitu. Cuman begitulah netizennya. Bukannya saya marah-marah sama yang lain itu atau gimana itu, enggak, saya itu enggak marah-marah. Untuk apa saya marah-marah, nggak ada untungnya. Saya hanya menasihati, mengasih tahu bahwa itu perkataan dia itu harus dicabut dan harus menjumpai daripada gurunya dan mohon maaf kepada gurunya. Dia harus lihat sisi baiknya itu yang pernah gurunya berikan sama dia itu apa. Dia pernah mengembalikan apa guru itu meminta dikembalikan, enggak. Ya, kita kasihan juga kan. Nah, kita kan kasihan juga itu, enak-enak dia aja berbahasa kan gitu, ya kan gitu lah. Kita diciptakan untuk saling mengasihi, kan? Saling tolong menolong, saling berbagi, saling mendukung, dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan yang lain. Itu bagi yang Islam. Bagi agama lain, menurut mereka itu wah, yang penting tidak mengganggu daripada kita, ya biarkan. Kita pun orang Islam janganlah terpancing dengan apa-apa yang uh, digembor-gemborkan. Jangan. Hidup berdampingan dengan baik, udah. Karena kita ini manusia, semua saudara, tidak ada musuh. Musuhnya di mana? Sama, darahnya juga merah. Hah? Apa yang membedakan? Cuma membedakan warna kulit, pola pikir, ras, itu aja. Coba dibelek kulitnya itu, keluar nggak darahnya? Merah nggak? Sama. Itu manusia yang dikasih pikiran. Lain yang binatang dan hewan itu tidak dikasih pikiran, sama darahnya juga merah.
Jangan kita ini wujudnya manusia, salah berpikirnya kayak ini ngalah-ngalahin jin gitu. Dan jangan kita hidup seperti kata dalam tempurung wang 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 seakan-akan udah paling besar sendiri suaranya, padahal itu dibuka seluruh dunia ini pun nggak dengar. Ya semua, makanya saya itu ngajak untuk apa, membuka pola pikir yang lebih baik lagi, cara pandang yang lebih baik lagi. Sebelum kita bertindak berpikir lagi dulu, sebelum kita ngomong pun harus kita dipikirkan dulu. Menyakiti orang enggak, melukai orang enggak, itu loh. Hati-hati kita berbicara, hati-hati kita bertindak. Karena bukan apa, gimana kita mau masuk surga apabila kita masih menyakiti orang. Perasaan kita nggak menyakiti, tapi kita udah jelas-jelas menyakiti perasaan orang dengan perkataan kita dan perbuatan kita. Itu dipertanyakan loh nanti di akhir. Di masa pertimbangan, di masa pembangkitan. Jelas dipertanyakan. Gimana kita mau masuk surga? Ternyata kita masih ada yang kita sakiti. Perasaan kita enggak, tapi udah sakit hati udah. Tapi dia itu modelnya diam, seribu bahasa, nggak mau banyak ngomong. Coba, syukur alhamdulillah kalau kita dimaafkan. Kalau enggak, ya itu aja lah ya, netizen dimanapun berada. Di sini baca anggur apabila ada kata-kata salah, menyinggung, dan membuat hati netizen dimanapun berada menjadi luka dan terluka lagi, memakin dalam dan terdalam lagi. Baca anggur, mohon maaf beribu-ribu mohon. Karena Bajanggot juga seorang manusia yang tidak luput dari kesalahan dan kesilapan. Dan Bajanggot mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila dalam perkataan Bajanggot ada yang menyinggung perasaan netizen dimanapun berada, dan saudara-saudara Bajanggot dimanapun berada. Taufik Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.